Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua malaikatnya, yang ketiga kitab-kitabnya. Allah Maha melihat semua perilakumu, Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Udah mulai nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi di channel Kang Mudin bersama Mahmudin di sini. Santri yang selalu berusaha untuk belajar dengan siapapun, belajar dengan apapun, kapanpun dan dimanapun. Karena belajar itu tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Din ya di channel Kang Mudin. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya adalah pembahasan tentang iman. Jadi yang belum nonton silahkan klik tombol di atas ya, atau bisa lihat di deskripsi. Simak pembelajaran yang part 1. Kita lanjut di part 2 ya, tentang Asmaul Husna. Oke anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pokok dari berbagai macam iman. Ya, yang kemarin pertanyaannya, ada berapa jumlah rukun iman? Sebutkan. Bisa jawab? Alhamdulillah kalau bisa ya, alhamdulillah semuanya bisa menjawab. Pak Din punya lagu untuk ngapalin rukun iman. Silakan kalian pakai ya, nggak apa-apa. Maaf, maklum kalau suaranya pas-pasan. Oke, dengarkan baik-baik. Bisa kalian ulang-ulang nanti ya. Kalian pernah tahu lagu Baju Baru nggak? Ya, baju baru alhamdulillah. Kita ganti dengan rukun iman ya. Rukun iman 6 perkara. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua malaikatnya, yang ketiga kitab-kitabnya, yang keempat rasul-rasulnya, yang kelima hari kiamat, yang keenam qada dan qadat. Semua itu dari Allah. Ya silakan dihafalkan. Pak Din nanya, pernah nggak kalian itu sholatnya, ibadahnya itu getol banget, atau senang banget mau melakukan ibadah, senang banget mau beribadah, senang banget berbuat baik, atau sebaliknya, malas, mau sholat males, mau ngaji males, mau berbuat baik males, sodakoh males, bahkan tersenyum pun males. Pernah? Sama orang jutek, cuek, pernah? Nah, itulah kadang ibadah kita naik turun karena kualitas keimanan kita. Iman kita itu kadang-kadang naik, kadang turun, kadang tebel, kadang tipis. Jadi itulah iman ya, yazidu wayang kusu, yazidu wayang kusu. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, kadang tebal, kadang tipis. Itulah keimanan seseorang. Oleh karena itu mari sama-sama kita mempertebal, menambah kualitas keimanan kita. Dengan cara apa? Banyak sekali caranya untuk menambah kualitas keimanan kita. Salah satunya adalah dengan memahami Asmaul Husna. Bukan hanya memahami ya, mengamalkan juga. Kita buktikan iman kita. Bukan hanya memahami Asmaul Husna, tapi juga kita perilaku-perilaku yang mencerminkan keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita laksanakan. Oke, ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, Pak Din kasih tahu. Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, Asma dan Husna. Asmaul Husna. Asma itu artinya adalah nama-nama. Nama-nama siapa? Nama-nama Allah Al-Husna yang terbaik.
Jumlahnya Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, nggak cuma hafal ya, kita juga harus meyakini, pasti masuk surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan, bahwasanya Allah mengenalkan dirinya, ya, Allah mengenalkan dirinya kepada kita semua, kepada makhluknya, melalui nama-namanya yang indah atau yang sering kita dengar dengan Asmaul Husna. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Oke, kita baca sama-sama ya. Yang ini silakan ambil Qurannya. Al-Qurannya diambil. Yang belum punya wudhu ambil wudhunya. Berwudhu dulu. Kita sama-sama baca. Buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Oke, di pause dulu nggak apa-apa. Pause dulu. Tek. Sudah? Oke, sebelum baca jangan lupa klik tombol subscribe, like, ya. Nanti komen di bawah. Kalian boleh tanya. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan kalian akan Bapak pilih ya, akan Pak Din pilih. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya pertanyaan itu akan dijawab ya. Kalau bisa Pak Din jawab ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Oke, lanjut. Sudah disiapkan bukunya? Sudah disiapkan Al-Qurannya? Oke, kalau sudah, sama-sama kita baca surat Al-A'raf ayat 180. Sudah siap? Oke, ikutin Pak Din ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Silakan kalian ikuti, kalian ulang-ulang sampai kalian bisa, syukur-syukur bisa hafal. Oke? Dari 99 nama atau Asmaul Husna yang Allah miliki, ini kita nggak bahas semua ya. Kita bahas 4 aja lah. 4 itu pun simpel-simpel aja. 4 yang akan kita bahas yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami'. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, Allah itu tahu. Ya, kamu nyumput Allah tahu. Kamu bodoh Allah tahu. Kamu pura-pura bodoh Allah tahu. Kamu pintar Allah tahu. Kamu pura-pura pintar pun Allah tahu. Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Yang di langit, yang di bumi, yang di daratan, yang di lautan. Allah itu tahu semuanya. Ya, jadi Allah itu maha mengetahui dari segala sesuatunya. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Kapanpun, dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan, Allah itu tahu. Segala aktivitas yang kita lakukan, Allah tahu. Bahkan peristiwa yang belum terjadi pun, peristiwa yang akan terjadi pun Allah tahu. Karena Allah Al-Alim. Allah maha mengetahui dari segala sesuatunya. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki batas. Pengetahuan Allah itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Oh, sungguh luar biasa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59. Baca bareng-bareng lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Ya, Allah Maha mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui yang kelihatan ataupun yang nggak kelihatan. Kalau kita tahu sekedar apa yang kita tahu, kita mengetahui apa yang sudah kita pelajari. Kalau yang belum kita pelajari, belum kita ketahui, ya belum tahu. Tapi Allah, yang belum terjadi pun Allah sudah tahu itu. Nah, perilaku apa yang akan kita lakukan? Perilaku yang mencerminkan bahwa kita itu iman, percaya kepada Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Perilaku apa? Tentunya kita harus selalu belajar. Ya, kita harus selalu belajar, mencermati, menghayati, merenungi semua ciptaan Allah. Kita pelajari itu. Kita pelajari semua ciptaan Allah, ya, merenungi ciptaan Allah, kita pelajari semuanya. Belajarlah intinya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita kalau sudah pandai, kita sudah tahu, kita sudah bisa nih. Jangan sombong, ya. Jangan sombong. Nggak boleh kita merasa paling pintar sendiri. Kita bantu teman kita yang belum pandai. Kita bantu teman kita yang belum mengetahui, kita kasih pengetahuan. Bukan dikasih contekan ya, kasih pengetahuan, kasih arahan agar dia mengerti. Ya, jangan merasa sombong dengan kepandaian, kepintaran, kelebihan yang kita miliki. Ingat, setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Jelas, kalau orang yang sudah berilmu, orang yang pintar, memiliki ilmu, itu harusnya seperti padi. Ya, belajar dari ilmu padi. Yang semakin berisi, dia semakin menunduk. Itu perilaku-perilaku yang kita amati, atau perilaku-perilaku mewujudkan kita kepada iman kepada Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ini adalah Al-Khabir. Apa Al-Khabir? Allah Maha waspada. Al-Khabir artinya Allah itu Maha waspada, mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi yang manusia itu nggak tahu. Ya, Allah itu Maha waspada. Allah menciptakan miliaran makhluk, dari yang besar sampai yang kecil. Allah ciptakan dengan detail, cermat, bahkan waspada secara zahir, secara batin. Ya, bakteri-bakteri, virus-virus, ya Allah ciptakan dengan detail. Tidak ada yang salah sasaran, semua itu pasti ada tujuannya. Ya, nggak ada yang salah sasaran. Ya, bayangin aja, coba kalau tangannya ditukar sama kaki, salah sasaran nih diciptainnya. Tangannya jadi kaki, kakinya jadi tangan, kan repot, gitu. Ya, jadi nggak pernah salah sasaran. Ini tanda bahwa Allah itu Maha waspada. Allah itu teliti dengan segala sesuatu. Allah waspada. Allah dapat mengetahui detail semua pekerjaan yang kita lakukan, ya, yang makhluk lakukan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 16. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, baik secara zahir ataupun secara batin, yang kelihatan ataupun yang nggak kelihatan. Ya, Allah tahu karena Allah Maha waspada. Lalu perilaku apa yang mencerminkan diri kita itu beriman dengan Al-Khabir, yang Allah itu Maha waspada? Tentunya bisa kita ambil. Kita juga harus waspada, cermat, ya, waspada, teliti, cermat dengan apa yang kita lakukan. Waspada dalam melakukan kegiatan, hati-hati, ya, tidak ceroboh, ya, harus hati-hati, waspada, teliti, ya,
melaksanakan kegiatan di sekolah, di rumah, ataupun ya dimanapun berada, kita harus tetap waspada, teliti. Orang yang waspada, orang yang cermat akan mendapatkan hasil yang maksimal dan pasti nggak akan nyesel kalau kita itu teliti dalam melakukan pekerjaan. Sudah ngerjain soal, ada yang buru-buru pernah ngerjain soal, akhirnya selesai sudah, ternyata salah soal. Itu karena kita tidak waspada. Ya, harus teliti. Semua pekerjaan kalau kita lakukan dengan teliti, semua pekerjaan kalau kita lakukan dengan cermat, insya Allah kita itu tidak akan pernah merasakan penyesalan. Oke, selanjutnya yang nomor 3 adalah as-sami'. Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah dengan manusia, pendengaran Allah dengan makhluknya itu berbeda. Kita terbatas, pendengaran kita terbatas. Bayang, coba aja. Dalam jarak 50 meter, ngomong nggak kedengeran, kecuali pakai HP, atau kecuali pakai telepon. Ya, kalau secara langsung, 100 meter, orang dari kita ngomong biasa aja. Hei, apa kabar? Nggak bakal kedengar. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita ngomongnya dalam hati, Allah itu dengar. Karena Allah itu maha mendengar. Ya, suara apapun yang ada di alam semesta yang kita tidak bisa dengar, Allah bisa dengar. Ya, bahkan suara hati kita, suara hati kecil kita juga didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu sami'un alim. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui dari apa-apa yang kita kerjakan. Lalu perilaku apa? Nah, kembali nih, contoh perilaku apa yang kita lakukan sebagai bukti kalau kita itu iman kepada Allah melalui nama-nama Allah, Asmaul Husna Allah, As-Sami'. Allah maha mendengar. Tentunya mengucapkan, ya kita harus, Allah itu tahu apa yang segala kita ucapkan. Oleh karena itu kita ucapkan perkataan-perkataan yang baik, tidak berbicara yang tidak patut, nggak boleh ngomong asbun, asal bunyi, asbut, asal sebut, nggak boleh. Jadi perkataan yang baik dan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang bermanfaat. Jangan ngomong yang unfaedah. Tahu unfaedah? Nggak ada faedahnya kan gitu. Ngomong ya yang nggak ada tujuan manfaatnya gitu kan. Belajar untuk mengupayakan mengucapkan segala sesuatu yang baik dan berguna. Allah mendengar walaupun dalam. Terus hati, menjadi orang yang peka terhadap informasi, ya. Jadi peka. Tahu peka? Ya. Kita harus peka terhadap informasi yang kita dapatkan. Kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, ya. Informasi kita harus bisa memilih dan memilah informasi. Jangan main asal share, ya. Berita hoax di-share. Apa jangan-jangan kalian yang bikin berita hoax? Ya? Apa jangan kalian yang membuat berita-berita hoax? Jangan ya. Ya. Harus bisa membuat informasi yang benar, ya. Gunakan mulut kita sebaik mungkin. Gunakan jempol kita sebaik mungkin di sosmed, ya. Jangan main share-share aja. Pahami dulu, kita pilih dulu ini benar nggak nih, ini baik nggak nih, bakal menimbulkan masalah nggak nih. Kalau nggak, ya manfaat silakan. Kalau nggak manfaat, ya ngapain lah, nggak usah di-share-share ya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah Al-Basir. Apa Al-Basir? Allah maha melihat. Melihat segala sesuatu walaupun lembut, sangat kecil. Ya, bakteri sekecil apapun Allah melihat. Allah tahu. Ya, melihat segala sesuatunya. Melihat segala sesuatu yang ada di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini Allah dapat lihat. Jadi kalian nyumput di kolong jembatan, nyumput di kolong kasur, nyumput ke dasar bumi yang paling dalam, kalian tetap kelihatan sama Allah. Ya, karena Allah itu maha melihat. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 18, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Nah, perilaku yang dapat kita terapkan, melihat peristiwa di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, kita renungkan, pandai cermat dalam memandang persoalan di sekeliling kita, karena Allah itu maha tahu. Jangan lupa introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita, agar hidup kita itu selalu terarah. Nah, demikian 4 Asmaul Husna yang kita pelajari dari Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Khabir, Maha Waspada, As-Sami', Maha Mendengar, dan Al-Basir, Maha Melihat. Oke, tentunya dengan sering kita mengucapkan, sering berzikir, menyebut asma Allah, tentunya pasti kita memiliki faedah-faedah itu tersendiri. Jadi jaga sikap kita, jaga ucapan kita, jaga pendengaran kita, jaga jempol kita, kan gitu ya. Oke, Pak Din punya lagu lagi nih. Silakan kalian tulis, praktekin sama adik kalian boleh, praktekin sama mama kalian boleh, ibu kalian, bapak kalian, kakak kalian, atau sama teman kalian juga boleh ya. Orang rumah pastinya ya. Gimana? Tepuk ihsan. Ya, tepuk ihsan. Oke, siap? Oke, perhatikan ya. Yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Oke. Lagunya begini. Allah Maha melihat semua perilakumu, Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingatlah selalu, Allah mengawasimu. Langkah pertama, bisa? Coba praktekin. Yang selanjutnya, yang kedua kalinya lebih ditingkatkan lagi sampai cepat ya. Allah Maha melihat semua perilakumu, Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingatlah selalu, Allah mengawasimu. Allah Maha melihat semua perilakumu, Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingatlah selalu, Allah mengawasimu. Oke, mantap. Nah, kalau mau yang tanyakan silakan tanya di bawah. Oke, kesimpulannya, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beriman, kita percaya, meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, sering membacakan Asmaul Husna ya, melaksanakan dengan perbuatan, mendalami perilaku-perilaku yang mencerminkan iman kepada 4 Asmaul Husna tadi ya, insya Allah Allah akan menolong kita selalu mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita nggak lagi galau ya, hidup menjadi tenang, tidak gelisah, tidak akan pernah merasa rugi ya, nggak pernah ngerasa rugi, tentrem, adem, ayem. Tapi sebaliknya, kalau nggak dibekali iman, kita nggak punya iman, kita nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan selalu dipenuhi dengan rasa kerugian, selalu galau, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, jaga kualitas keimanan kita, tambah kualitas keimanan kita, agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin-rajin baca Asmaul Husna, insya Allah hati kita akan tentram, dijauhkan dari kegalauan yang ada. Tugas untuk kalian adalah silahkan sebutkan atau ceritakan boleh melalui tulisan ya, pekerjaan-pekerjaan apa yang kalian lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari
untuk membuktikan bahwa kalian itu iman kepada As-Sami', Al-Basir, Al-Khabir, dan Al-Alim ya. Silakan, itu tugas untuk kalian ya. Kalau tepuk ihsan tadi bonus ya, kalian bisa plus. Kalau nggak bisa, latihan terus karena belajar sambil bermain itu asyik. Oke, see you next time. Terima kasih sudah berkunjung di halaman Pak Din di YouTube channel Kang Mudin. Jangan lupa dukung Kang Mudin terus untuk terus berkarya dengan klik tombol like, subscribe ya, tekan tombol loncengnya. Enggak juga ya, nggak apa-apa. Share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat. Untuk Bapak Ibu guru yang mau pakai juga ya silahkan ya. Insya Allah Pak Din buka pertanyaan Q&A ya. Siapa yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Kalau Pak Din bisa jawab, insya Allah nanti dijawab pada video selanjutnya. Oke, syukron ala husni simaikum wa hatimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.